Persija itu dalam zona yang bahaya. Habis juara, tiba-tiba hampir degradasi. Di rumah saya ada surat Polda, harus datang jemput bahwa pemain lokal yang ada di Persija ini adalah pemain-pemain kelas atas. Kayak Persija hari ini kita lagi diskusi terus dengan Jis, "Wes Mas aku kan mau selesai, wah dari kecil sampai gede main di bola terus, capek aku," katanya kan. Persib dan juga Persija. Bagaimana sih Anda melihat rivalitas dua klub besar ini di Indonesia? Beberapa hari jelang kick off Liga 1, Liputan 6 Sport spesial kedatangan gak main-main nih tamunya, Presiden Persija Jakarta, ada Mas Panca di sini. Mas Panca, Heeh, makasih banyak nih udah berkenan hadir di Liputan 6. oke, siap siap. Thank you Mas. Mas Panca, pengen tahu dong, Mas Panca itu gimana sih ceritanya awalnya bisa bergabung di Persija Jakarta? Mmm, itu panjang ceritanya tuh. Tapi gini, eee, itu prosesnya 2019 gitu ya. Jadi, 2019, eee, saya rasa saat itu dari stakeholder ada beberapa kandidat. Nah, ada beberapa kandidat, dari situ, eee, ada menurut saya mungkin 2 atau 3 lah. Saya sendiri pun nggak pernah dihubungi gitu, nggak pernah dihubungi sama, eee, scout talent-nya stakeholder Mmm, atau siapapun. Sampai akhirnya saya dipertemukan gitu loh oleh manajemen saat itu. Nah, akhirnya bahwa dia, menceritakan kalau seandainya kan, kami mencari, apa namanya, figur anak muda, anak Jakarta yang tahu, hiruk pikuk di Jakarta untuk mengelola, klub bola. Waktu saat itu saya bilang, "Loh saya nggak ada pengalaman di industri," gitu. "Kalau pertandingan saya paham," gitu kan, gitu. "Enggak, ini cuman membicarakan gimana caranya membuat memonetasi agar klub bola ini bisa lebih baik ke depan. mmm, Masalah prestasi itu autopilot," gitu kan, tergantung pelatih, tergantung nanti direktur sport dan lain-lain lah. Ya udahlah saya terima challenge itu. Nah saya tandem lah, sebenarnya saya udah di-dedicate tuh bulan Agustus 2019, tapi belum di-declare, belum ditunjuk. Jadi saya tandem tuh dalam waktu sisa musim itu, saya ngikut tuh main home, main away, dateng ini, terus ngobrol sama bisa masuk loker dan lain-lain lah, dikasih akses khusus saat itu. Menurut saya saat itu 2019 itu salah satu, eee, hiruk-pikuk sepak bola yang paling rame kalau menurut saya ya. mmm. 2019 tuh lagi puncak-puncaknya sepak bola Indonesia tuh lagi hype banget. Dan di saat itu juga Persija itu dalam zona yang bahaya. Habis juara, tiba-tiba hampir degradasi. Saya inget tuh waktu pas saya mulai intens untuk belajar saat itu, nomor 14 kalau nggak salah, Persija tuh, ranking Ranking 14. 14. Jadi, wah saya juga takut juga kan saat itu kan. Jadi, kalau seandainya kan saya masuk, tiba-tiba degradasi, waduh, die saya pikir gitu kan. Jadi tapi somehow sampai akhir musim, kita terakhir di posisi 10 Mmm, tahun 2019. Akhirnya saya di-title, digadang di bulan Januari 2020, habis itu saya ikut kongres, umum, PSSI untuk ya bisa bersosialisasi. Saat itu Persija juga sangat sangat punya apa namanya, mimpi yang cukup tinggi. Waktu itu kita hashtag-nya Believe in 12 kalau nggak salah, untuk merebut piala ke-12 kita, gitu. Dengan wah kita buat acara launching tim dan jersey saat itu di GBK dengan wah hype banget lah ya, saat itu ada, eee, pemain yang cukup mendunia tuh saat itu kalau nggak salah Marco Motta lah mmm. saat itu sebagai Ex Juventus? ex Juventus gitu. Lagi pokoknya hype-nya tuh, wah kita bakal juara lah Mmm. tahun 2020 itu. Baru 2 game, Covid. Langsung itu berantakan total kita, karena kontrak, sponsor, dan lain-lain itu luar biasa. Luar biasa perjuangannya Berubah kita semua ya? berubah semua. Akhirnya selalu berkonsultasi sama federasi, federasi konsultasi sama FIFA, konsultasi sama Menpora kan, karena kan nggak bisa ketemu via telepon, ya saat itu belum ada Zoom atau Google Meet apa pun itu belum ada. Jadi,
habis lockdown kira-kira mungkin 3, 4 bulan kemudian baru bisa ada, fasilitas-fasilitas itulah, di mana akhirnya kita secara bersama-sama dengan klub-klub lain, bersama-sama dengan federasi, tentunya juga atas arahan FIFA, itulah kita ikutin adanya adendum-adendum kontrak, Mmm. di mana agar sustainability pada saat Covid itu tetap jalan, biar semua klub bisa survive. Kan banyak juga klub di luar yang bangkrut ya, Mmm. untuk di level Asia ya maksudnya. Karena kita kan belum, besar-besar sekali. Nah, kira-kira seperti itulah, mulai dari situ belajarnya pun baru tipis, jadi akhirnya saya bisa coba-coba untuk mengeksplor lagi, Tapi sam artinya itu baru di sepak bolanya ya, Mas, ya? baru sepak bolanya. Tapi, saat itu memang ditunjuk anak Jakarta, anak muda itu, Mmm, artinya, diberikan tugasnya itu lebih ke manajemen ya berarti? lebih ke manajemen, Di, betul. belakang layarnya gitu ya, Mas, ya? Enggak sih, kita kalau menurut saya saat itu yang menjadi corongnya adalah presiden klub, Mmm. untuk melakukan sesuatu ini segala macam gitu ya. Saat itu sebagai title saya sebagai presiden klub saat itu adalah lebih untuk menjadi corong, menjabarkan rencana visi misinya manajemen, menjabarkan rencana, tim pelatih, tim, utama kita bahwa kita akan seperti ini dan lebih banyak menjabarkan gitu, lebih banyak untuk memberikan, satu motivasi, untuk internal kita maupun untuk para, fan kita, supporter kita. Jadi fokusnya ke sana saat itu. Apa itu, karena memang saat itu, dinilai kurang, Mas, kurang ada corong itu untuk bisa mengkomunikasikannya atau apa Heeh, pertimbangannya? saat itu kita berusaha untuk memonetasi aset Persija yang lebih bagus lagi, Mmm. gitu. Mungkin saat itu kita punya bagus segala macam, tapi dengan perubahan beberapa kali organisasi akhirnya hilanglah visi misi itu, mungkin ya. Nah itu itu difokuskan kembali. Agar lebih profesional ya, Mas, ya? Ya agak lebih profesional lagi Mmm. gitu kurang lebih. Pertanyaannya, Mas, awal musim ini kan terjadi juga perubahan setelah Oh, Mas Panca ini di presiden klub tadi, mhm, sekarang dilebur jadi direktur. iya. Itu apa sebetulnya, cerita di balik itu? Jadi ini untuk menetralkan opini yang terjadi di publik atas, organisasi Persija musim lalu, Mmm. ya dari musim-musim lalu. Karena di mata publik itu, mereka melihat ada 2 kekuatan di dalam satu manajemen, yaitu title presiden klub dan title manajemen, presiden direktur. Yang notabene mereka ngelihat benchmark-nya pasti ke luar negeri. Yang namanya presiden klub, itu adalah orang yang sangat-sangat powerful di klubnya masing-masing kan, gitu. Mungkin title-nya di komisaris utama karena dia owner, presiden klubnya nempelnya di komisaris utama. Atau presiden klub nempel di presiden direktur karena dia menjalankan 2 fungsi tersebut. Mmm. Nah, akhirnya untuk menghilangkan opini itu, manajemen bersepakatlah dengan saya untuk melakukan perubahan itu. Agar opini publik itu, terutama untuk para fanbase kita, itu nggak misleading, gitu. Nah, itulah akhirnya, manajemen memberanikan diri untuk men-title-kan presiden klub sama aja dengan presiden direktur, Mmm. gitu. Jadi organisasinya pun kita, kita shrinking lagi untuk agar untuk kita bisa sustain untuk ke depan. Nah, handover-nya kurang lebih sekitar 3 minggu lalu, dan tentunya dalam waktu 3 minggu saya nggak bisa merumuskan dalam secepat itu ya, mesti A, mesti B, mesti C, dan lain-lain. Jadi tentunya saya masih dibantu oleh, para organisasi manajemen lama, tapi yang notabene hari ini sudah tidak di dalam struktur Persija. Mmm. Jadi sampai handover ini selesai, mudah-mudahan saya bisa lakukan ini sebelum liga, mulai. Jadi saya bisa buat ini semua di depan publik, bahwa ini semua tanggung jawab saya hari ini, Mmm. gitu. Mas Panca, 5 tahun berada di Persija Jakarta. Mmm, Pengen tahu dong apa sih capaian dari seorang Muhammad Prapanca di Persija, dan juga setelah sekarang dilebur jadi mhm, direktur, apa target atau mimpi dari, Mas Panca untuk Persija ke depan? oke. Pengalaman saya 5 tahun, jangan dihitunglah 2 tahun Covid. Nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuman melihat sejarah gitu ya. Jadi kalau seandainya waktu itu orang nanya cerita masa lalu, selalu ber ber berkelit adalah, "Oh, saya ini mimpin Persija untuk masa depan, bukan untuk masa lalu," saya bilang. Jadi kalau cerita masa lalu silakan sama para petinggi-petinggi sebelumnya, saya bilang. Saya harus membuat mimpi Persija untuk masa depan. Itu yang selalu saya Mmm. sampaikan. Nah,
pengalaman saya cukup banyak, naik turun, eee, saat kita juara Liga Menpora begitu saya punya hiruk pikuk, padahal begitu sampai di Jakarta habis Liga Menpora waktu itu masih Covid luar biasa, saya langsung dicokok ke Polda, Mmm. karena disangka menggerakkan, selebrasi yang ada di Bundaran HI, Oh iya, yang yang sedang konvoy itu ya? yang konvoi itu. Padahal saya kan lagi di Solo, dan kita udah bikin di konten digital media, segala macam termasuk, pengurus Jakmania untuk tidak ada selebrasi ke jalan, baik kita menang maupun kalah. Itu udah kita, namanya Sounding. heeh, udah kita viralkan saat itu. Tapi kan siapa yang bisa ngontrol anak-anak? Dan Kan kalau euforia fans euforia bola iya, itu, segala macam. apalagi kalau juara kan sulit. Sulit sekali kan. Jadi saya pulang, satu sisi saya lagi sukacita ya karena, wah gila paling enggak pramusim, saya juara lah kan gitu Piala ya, nih. gitu. Ini segala macam. Pulang langsung di rumah saya ada surat Polda harus datang jam 10. Dateng? Datang lah, 12 jam. 12 jam itu ya ditanya ini, jadi diceritakan apa, udah menjalankan fungsi belum, bahwa ini lagi Covid ini segala macam. Nah, kita semua udah kita tunjukkan ke saat itu ke Polda, bahwa kami udah melakukan sesuai dengan arahan, apa namanya, penyelenggara liga saat itu, Liga Menpora. Oh kita harus begini, kita harus begitu, kita harus begini, gitu. Ya tapi lumayan lah itu bulan puasa 12 jam, jadi ya puasa kita puasa sunal. Anyway, saya dikasih euforia, senang lah gitu kan. Tapi habis itu liga sesungguhnya jalan. Pemilihan tim dan segala macam dengan anggaran yang terbatas. Kita berusaha ambil pemain bagus, tapi karena anggaran nggak ada, kita nggak jadi, ini segala macam. Akhirnya kita saat itu adalah local pride, hashtag saya. Kenapa? Kita membangkitkan pemain-pemain akademi kita. Mmm. Yang saat itu juga masih grogi main, terus kadang-kadang waktu itu ada lagu Rio Fahmi on goal nggak sengaja dan di saat liga utama kita jalan. Sampai akhirnya juga kedorong ke bawah, terus tapi akhirnya kita tutup kalau nggak salah posisi 8. Saat itu saya sebagai presiden klub harus ngambil tanggung jawab karena tuntutan fanbase dan yang begitu luar biasa. Saya harus memecat pelatih saya saat itu, head coach-nya, Angelo Alisio. Mmm. Saya Mantan Chelsea itu ya? mantan Asisten ya? ya asistennya, apa namanya, Conte. Conte? Ya, jadi tapi dia open mind, dia ngerti sekali, dia juga mengerti, apa namanya, keinginan saya bahwa ini fanbase memang cukup luar biasa. Kita have a mutual agreement lah, gitu. Nah dari situlah kita berbenah karena ada, posisi di mana pemerintah akan membuka, sudah mulai ada, apa, spektator Mmm. datang kan. Walaupun dibatasi kan, waktu itu kalau nggak salah 70% apa 60% saya Belum lupa dari bisa full kapasitas. stadium ya? Ya, tapi itu kan menggerakkan cash flow kita, gitu kan. Beranilah kita ngambil perubahan dalam menyusun tim utama, termasuk head coach, gitu. Nah, masuklah yang namanya Thomas Doll, gitu. Kita berharap dengan adanya denyut spektator, sponsor kembali dan lain-lain, semangat kita kan. Baguslah, responnya bagus dan segala macam. Tiba-tiba di tengah jalan tragedi Kanjuruhan, gitu. Di mana kita siap saat itu, kita menerima, eee, jamuan dari Persib karena kita main di besokannya kita harusnya main di tempatnya Persib, GBLA apa Jalak-Harupat saya lupa saat Mmm. itu. Tim udah berangkat itu, tim udah berangkat semua, saya besoknya siap berangkat. Tapi jam 2 saya ditelepon oleh para fanbase saya, karena dapat laporan dari, eee, Malang, bahwa kemungkinan dibatalkan. Kenapa ini ada terjadilah tragedi itu, saat itu saya jam 2 pagi diinformasikan ada korban jiwa 44 orang. Mmm. Wah, mulai itu nggak bisa tidur kan, ini itu. Saya karena harus telepon, apa namanya tuh, Tim? tim kan, jangan bergerak dulu kan kalau ada apa-apa. Bener lah, akhirnya lah keluar perintah dari pemerintah, ini semua liga dibekukan segala macam. Turun lagi kita. Dengan begitu besar mimpi kita, turun lagi. Gitu kan. Dengan ya, perangkat tim yang menurut saya begitu spektakuler saat itu. Akhirnya liga bisa jalan, kita runner up. Ah, saya pikir, musim berikutnya kita menuju puncak kan gitu. Tapi
Perjalanan berikutnya ternyata nggak mudah. Saya rasa klub yang lain bebenah lebih cepat dibandingkan Persija Mmm, musim lalu. Lebih cepat memasang ini segala macam, untuk bisa berkompetisi lebih baik. Satu sisi kita lagi goyang-goyang, karena pasca Kanjuruhan, kita mempunyai kesulitan yang sama seperti waktu zaman Covid, gitu. Spektator sudah mulai turun, ini segala macam dan lain-lain. Nah, begitu liga mulai, apa namanya, yang musim lalu, jadwal yang susah. Jadwal tetap, stadion yang susah, karena gitu. tahun politik juga. Tahun politik. Ya kita memaklumi, tapi akhirnya apa, hasil yang kita inginkan nggak tercapai. Mmm, Dan ini akhirnya meledak lah kemana-mana, ini segala macam opini fanbase dan ini segala macam, sampai kita berjibaku untuk, kita bertahan berusaha naik ke atas gitu. Tapi ya apa daya, saat itu kita, ya emang yang lain timnya lebih bebenah, lebih cepat lagi ini segala macam dan lain-lain. Nah itulah yang akhirnya kita, mengkoreksi diri lah gitu, mengkoreksi diri, dan kita juga segera melakukan, apa namanya, pembenahan, tapi yang disesuaikan dengan, apa yang sekarang, kita punya rencana gitu ke mmm, depan. mmm. Eee, Spesifik soal musim lalu, Mas, apa yang disampaikan kepada Thomas Doll? Mhm, Apakah memang karena target dia tidak tercapai mhm. atau memang ada faktor lain? Hasil evaluasi dari manajemen? Jadi kita mencapai kesepakatan gitu, kesepakatan di mana kita berdua, manajemen dengan, pihak pelatih itu, menyadari kelemahan masing-masing. Bahwa kalau seandainya diteruskan ini akan menyulitkan kedua belah pihak. Akhirnya kita sepakatlah untuk melakukan mutual agreement untuk terminasi, Mmm, gitu. Dan sepakat nggak ada sesuatu yang sifatnya untuk bisa berperkara lah gitu. mmm. So far saya masih berhubungan sama coach gitu ya, kadang-kadang, dia bilang kalau lagi di Eropa mampirlah kita makan siang gitu ya. Hubungan masih oke lah. Apa yang disampaikan, Doll kepada Mas Panca Mhm, menangani Persija selama 2 musim, satu klub bersejarah, klub besar di Indonesia? dia bilang ini klub besar, harus dikelola dengan baik, dan tentunya emang juga Indonesia masih banyak belajar, tapi, coach yakin bahwa Indonesia akan lebih baik lagi mungkin yang akan datang lah, Mmm, gitu. Itu aja sih kalau dia. Dia cuman apa namanya, cuman ada beda, apa ya namanya, budaya lah, budaya antara Eropa sama Asia itu aja yang, oh biasanya di Eropa tuh ya seperti ini, orang Eropa kan seperti ini ya, ya ini Asia, saya bilang. Nggak bisa seperti itu, ada sesuatu hal yang variabel-variabel tertentu kita nggak bisa ungkapkan, tapi harus kita laksanakan, kan secara gitu. kultur memang Ya emang beda sih ya, kulturnya kita kayak orangnya memang gitu, beda-beda ya. beda-beda, gitu. Tapi dia akhirnya paham, dia akhirnya paham. Dan Persija tampaknya juga sangat suka, apa ya, pelatih-pelatih dari Eropa ya, karena setelah itu kan akhirnya Carlos Peña Iya, yang ditarik. Siapa iya, yang menyodorkan nama Carlos Peña, Mas oke. Panca? Jadi di saat itulah kita lagi, rembukan lah untuk merombak organisasi. Mmm, Di saat itulah kita scout talent kita, tim scout talent, dan apa namanya, analis-analis kita, mengerucut ke Carlos Pena, di mana itu untuk sesuai kebutuhan, musim ini, gitu. Karena itu kan harus disesuaikan dengan, posisi Persija hari ini. Ya kita lihatlah mudah-mudahan, target kita tercapai, musim ini, sambil kita melakukan pembenahan dari segala sektor kita sendiri, gitu. Kalau Carlos Peña ini kan termasuk, pelatih baru juga, Mhm, mmm, tentu akan ada resikonya memilih pelatih, silakan Mas, iya, sambil diminum. iya, Eee, Memilih pelatih baru di Liga 1 yang terkenal cukup kejam gitu. iya, iya. Bahkan ada juga pelatih-pelatih yang di pramusim saja sudah dipecat gitu kalau di sini. Eee, Iya, Apa Mas, faktor yang meyakinkan manajemen akhirnya Carlos Peña ini tepat untuk kondisi Persija saat ini? eee, balik lagi, nama Carlos Peña ini datang dari Scott Talent. Scott Talent di mana kita mitigasi pada saat kita agreement dengan manajemen sebelumnya ya, saya karena waktu itu belum handover ya, Mmm, gitu. Itu udah ada persyaratan-persyaratan tertentu, dan akhirnya pada saat handover saya tambahin klausul tertentu juga, mmm. gitu. Bahwa apabila, variabel-variabel ini tak tercapai, saya berhak untuk me-cut kontrak.
Mmm. gitu. Dikontrak 2 tahun ya? Enggak, 1 musim. Oh 1 1 musim ya? musim opsi, Opsi, if mencapai mmm, ini gitu. yang, cukup mengagetkan ketika kemarin diperkenalkan justru targetnya ini bukan juara ya Mas? Bukan, Empat besar ya? 4 besar 4 Itu besar. target realistis memang untuk musim depan? Iya target realistis. Jadi gini, kalau kita bicara, nggak ada perubahan yang berarti di tim, Iya. ya, kecuali melengkapi kebutuhan pelatih. Jadi, 8 tapi 6 plus 2 di bench kan gitu. Mmm. Saya melarang, pelatih untuk mengambil 6 gitu. Mengambil 6 atau 8? Sorry mengambil, 8, 8 pemain? hanya 6. Ya sempatlah kita debat tapi saya bilang bahwa pemain lokal yang ada di Persija ini adalah pemain-pemain kelas atas menurut saya gitu. Dan mereka sudah mempunyai level national team. Beberapa pemain kita national team yang tadinya main muda, Yes. terus naik menjadi national team, saya bilang. Ini aja untuk melengkapi, gitu. Ya debat-debat akhirnya dia setuju juga, maka itu, masuknya kembali Abimanyu sama Hanif, itu setelah juga kita diskusi panjang, gitu. Tadinya kan dia minta 8 gitu. Saya bilang nggak bisa, bahwa Indonesia ini kebanggaannya adalah liga yang maju itu akan membentuk national team yang kuat, gitu. Nah, apabila kita tidak terlalu banyak ngambil, pemain asing, saya bilang, sedangkan, pemain-pemain akademi ini udah banyak yang berkancah, dengan buktinya U19 kita bagus, U23-nya U23 kita bagus, bagus, ya. dan segala macam. Nah, itu notabene dan semua itu kebanyakan mayoritas dari, Persija Jakarta. Persija, dari akademinya Persija. Jadi kami bangga membesarkan, pemain-pemain muda ini. Akhirnya sepakatlah mereka untuk tidak, eee lah nggak 8 jadi 6 lah kan gitu. Mas, menguntungkan nggak sih punya pemain-pemain di klub yang banyak dipanggil timnas? Karena kebanyakan kan Oh, dengan oke oke. ada jadwal yang bentrok ini kan Oke oke. justru Jadi, itu bisa dijelaskan. Pasca Covid ini kan kita jadwal berantakan. Udah kita siap, ini tiba-tiba terjadi kanjuruhan. Udah seperti ini bahwa akhirnya schedule ini kan akhirnya berubah gara-gara, tragedi Kanjuruhan ini kan harus dipaksakan, habis itu harus jalan, harus selesai, jalan akhirnya bentrok-bentrok lah di ya saat itu. Nah, akhirnya disempurnakan. Jadi saya yakin dari pihak liga dan, federasi itu menyempurnakan seluruh schedule agar tidak bentrok. mmm, Agar tidak bentrok, jadi waktu pas liga main, FIFA matchday atau non FIFA matchday yang, federasi perlu, itu nggak bentrok. Saya yakin juga, eee, untuk musim ini dan ke depan mudah-mudahan udah nggak bentrok yang signifikan lagi. musim lalu juga Masih tampaknya sedikit, masih sedikit ya, sedikit ya, lebih sedikit. baik, jauh lebih baik. Kalau jauh. Jadi saya yakin pastilah kita pembenahan dan menurut informasi yang saya dapat, eee, perubahan di, industri sepak bola ini luar biasa besar dampaknya hari ini dan menurut orang-orang valuasinya berubah sangat drastis gitu. Dari yang, naik, Covid turun, Mmm, terus sekarang naik lagi lebih dari 2019. Tapi sayangnya sayangnya hiruk pikuknya nggak sehebat 2019. karena apa tuh, Mas? Karena dari pihak federasi maupun kepolisian belum mengizinkan penonton away datang, Wih, oh ya, gitu. ya ya. Tapi emang ini PR kita bersama. Saya nggak bilang, mudah, perlu proses dari kedewasaan para supporter kita, para pencinta sepak bola. Karena saya selalu bilang, kalau selalu ditanya atau diwawancara, bahwa yang datang menikmati sepak bola itu belum tentu supporter. Belum tentu supporternya Persija, belum tentu supporter misalkan saya Persija lawan Persib, belum tentu cuman supporternya Persija sama supporternya Persib. Tapi ada orang yang mencintai olahraga sepak bola pengen nonton. Keindahan permainannya itu ya? Iya, ini kan hiburan, ini kan sports entertainment, gitu. Kayak kita analogikan, kalau seandainya kan saya datang ke Chelsea, nonton Chelsea, Piala Champions lawan Bayern Munchen. Bukan karena saya senang Chelsea atau Bayern Munchen, karena senang nonton bolanya Mmm, kan. Ambience-nya itu kan bagus banget kan, gitu. Nah itu kira-kira saya selalu menganalogikan seperti itu, menyampaikan ke teman-teman dan saya selalu berusaha untuk mengedukasi supporter kita, ya kita kalau bukan kita, siapa lagi yang mau merubah ini. mmm. Nanti kalau seandainya ini dari omongan-omongan ke semua supporter yang lain, nanti akan damai terus kita, Nyetadion Damai, gitu. Hari ini yang harus kita lakukan adalah mempunyai hashtag Nyetadion Damai. Tapi ya izinlah, balik lagi, kita hidup di Indonesia, semua ada perangkat hukumnya, ya kita tentunya kita patuhin lah saat ini.
Karena Pak Erik juga kemarin mengatakan bahwa Indonesia ini masih dalam tahap pemantauan betul. pasca, Tragedi, Kanjuruhan kemarin. ya. Tapi menarik Mas, tadi Mas, Panca sempat membahas soal Persib dan juga Persija. Bagaimana sih Anda melihat, rivalitas 2 klub besar ini di Indonesia? Ya, kalau saya cerita menganalogikan dengan ini Persija sama Persib ini kayak Real Madrid sama Barcelona Iya, gitu ya. Jadi kalau udah Persija sama Persib ini, wah hype-nya gede banget. Tapi kalau seandainya kita bisa ngelola dengan baik, apa namanya, ini kan akan menjadi sesuatu, ya kan? Baik dari sisi komersil maupun dari sisi Indonesianya sendiri atau dari sisi klubnya sendiri, gitu. Kalau dikelola dengan baik, tidak ada kerusuhan, supporter-supporter ini paham mesti ngapain. Oke lah, rivalitas 2 kali 45 di stadion, begitu keluar kayak di luar negeri ya kan, mereka ke bar bareng, minum bareng, yes, cerita-cerita ini, paling bully-bulian tapi, eee, ada batasnya. ada batasnya gitu. Tapi emang prosesnya nggak mudah. Tapi kalau ini bisa dimonetasi oleh kedua belah pihak, dalam hal ini Persija dan Persib, Arema dan Persebaya atau, PSIS sama PSIM Mmm, gitu, Mas Heli di Liga 2. Tapi ini bisa sangat-sangat bagus sekali gitu loh. siapa Dan yang harus mengambil peran Mas? Klub atau federasi? Atau ya supporter tentunya malah? semua stakeholder lah, Mmm, nggak bisa saya sebagai Persija untuk bisa ini, oke, saya harus ngomong juga sama Persib, saya harus ngomong juga sama klub-klub lain, kita harus begini gitu kan. Nah, omongan kita ini ya harus dibawa ke liga, liga harus ngomong ke federasi gitu. Biar obatnya pas kan, kan kalau kita mau ngobatin sesuatu kan harus sesuai. Kalau ditanya, "Yang mana yang sakit?" "Jantung." Tapi kita bohong, "Kok sakit kepala?" Yang kepala yang diperiksa kan, iya. gitu. Jadi kalau bisa ya apa namanya, kebesaran hati semua stakeholder. Karena akan sangat seru ya kalau kalau kita lihat kan di Eropa itu misalkan Arsenal lawan Spurs, Nah, eee, away itu selalu ada, away penonton itu selalu ada dan juga di batasnya itu hanya cukup 2 barikade iya pengamanan gitu iya loh, iya Mas. Kalau di iya. sini kan, ya jangankan supporter, pemain masuk, stadion aja masih pakai barakuda gitu Iya loh. iya iya. Ya Pak, itu PR kita bersama. Saya yakin, kalau seandainya kan semua klub, nggak sekedar Persija aja, semua klub mengedukasi supporternya dengan caranya masing-masing. Tujuannya adalah apabila kita, apa namanya, ada pertandingan, masing-masing itu harus punya menjaga keindahan rumahnya gitu. Mmm, Kayak Persija hari ini kita terus terang, hari ini kita, lagi diskusi terus dengan JIS, JIS, untuk 17 kali main home di sana. Tapi berapa karena berapa kali? 17 kali Oh, kita 17 kali. 17 kali home untuk Liga 1. Nah itu kan, eee, dengan keterbatasan hari ini JIS ya, Mmm, akses ya, kami juga nggak berani untuk bisa sampai full capacity, mungkin setengahnya lah gitu. Nah, saya selalu bilang sama beberapa jakmania gitu ya, saya bilang, "Gimana caranya tamu datang ke rumah kita happy?" mmm, Karena kalau seandainya kan kita tuan rumah, tidak memelihara perkarangan kita sendiri, gimana tamu mau datang? Stadion itu kan rumah, mmm. kita adalah penghuninya. Jadi kalau seandainya kan kita penghuninya bisa menjaga rumah kita bagus, perkarangan kita bagus, tamu pasti banyak yang datang. Kalau tamu banyak yang datang, tiket kan laku. Oke nih untuk fanbase-nya Persija kita jual 25.000. Oke untuk away, 10% dari, apa namanya, kapasitas, Stadion. fanbase kita, Mmm, itu jadi 3.000. mmm. Nah sisanya kan kita bisa jual untuk para orang yang pecinta sepak bola mau datang. Yang belum tentu mendukung Mendukung dua-duanya. dua-duanya, cuman karena dia senang lihatnya. Kan bisa itu terjadi. Mmm. Yang kita lakukan sekarang itu kan di Eropa kan seperti itu. Piala Champion, ini dan lain-lain kan semua orang datang happy, gitu. Nah, penjajakan JIS sudah sampai mana nih, Mas? Sudah pastikah berapa persen akan Eee, berkandang di JIS musim depan? so far kita karena kemarin ya tanggal fix-nya itu baru week 1. Jadi kita baru majukin itu, karena yang sisanya itu draft. Jadi belum 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 final. Mmm, Jadi kita belum bisa berani masukin, jadwal kan untuk booking tanggal-tanggal tersebut. Terus, apa namanya, dari kemarin sih nggak ada ibaratnya ya berbeda pendapat lah, oke 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 lah, paling negosiasi masalah sewa. berapa sih sewa di JIS? Ya ini belum bisa dipublikasi deh, karena tapi Tapi gini lebih murah daripada gini, GBK? tapi kan dia udah punya red card, jadi udah Oke. bisa lihat di situ aja.
Tapi kami, maksudnya Persija, saya sudah menghadap Pak Sekda gitu. Mmm. Jadi saya bilang sama Pak Sekda, nggak mungkin kami rusak rumah kita sendiri gitu. Dan tentunya untuk rumah ini jadi bagus, saya kan harus ada investasi. Mmm. Dalam artian sebagai sebagai penghuni rumah kan, Mmm. gitu kan. Walaupun ngekos kan gitu kan. Tapi tentunya kita mikirin gimana caranya membangun rumah ini lebih baik. Dalam artian di sini lebih baik. Saya harus mikirin membantu komersialnya JIS sebagai kita sebagai salah satu penghuni di sana agar JIS bisa lebih hidup ekosistem di sana. Saya lagi pikirin itu. Saya ngomong sama Pak Sekda. Pak Sekda itu juga bilang, "Mas, tolong siapin bisnis plan-nya ini segala macam. Nanti pasti kita bantu gini segala macam." Oke. Berarti ada rencana me mengelola JIS jangka Mengelola panjang? enggak, tapi membantu. Membantu? Membantu dengan harapan kita itu akan mendapat privilege Mmm. gitu, bukan tarif red card dapatnya gitu. Kan kita membangun ekonomi, Betul. di sana, kan nggak mudah yang tadinya, di GBK, apa namanya, Central Jakarta. Sports ya kan, Iya. Central Sports, terus membangun, JIS yang ada di daerah utara. Mhm. Kan ini culture-nya kan pasti beda Mmm. antara, apa, lokasi lokasi masing-masing kan ya. Dan ini juga kita kan lagi sosialisasi di sana juga. Mmm. Mmm. Eh, Mas, selain dari, Karospenya balik lagi ya, Iya, yang menarik dari manajemen sendiri, ada nama Bambang Pamungkas yang kembali mhm, ditarik masuk ke struktur manajemen Persija oke. Jakarta. Iya iya iya. Jadi, eee, kami pernah bekerja sama pada 2020 ya? saat Covid. Covid ya? Iya, pada saat Covid time gitu ya. Jadi Covid time tuh dengan segala keterbatasan tapi harus ketemu, padahal Mmm. kita nggak tahu protokolnya kayak apa, tapi kan ya udah jauh-jauhan ngobrolnya di sana-sana. Dan kita nggak maksimal saat itu. Masing-masing kita punya problem juga kan gitu ya, masing-masing punya problem, bisnis saya punya problem, Bambang, BP juga mungkin punya problem Mmm. dan segala macam. Nah, saat itu untuk menyelesaikan masing-masing problem, BP memutuskan untuk mengundurkan diri dulu gitu pasca, Alisio, coach Alisio. Itu mengundurkan diri dulu karena dia juga punya problem yang harus diberesin gitu. Nah sekarang, saya yakinkan dia pada saat, eee saya bilang ibaratnya gini, "Bang, gue nih mau diperintahkan untuk 100% menjalankan Persija. Hanya lo yang hari ini gue percaya, untuk kita bisa jalan seperti kemarin. Lo mau gak?" Nah itu kira-kira seperti itulah, Obrolan awalnya gitu? obrolan awalnya gitu. "Bener nih sampean, bener ya?" Kan bahasa gaya Jawanya itu kan gitu. Jadi ya tapi ya oke, dia oke gitu kan. Terus langsung saya minta tolong pas kita ada acara, friendly match tuh sama Selangor, Sabah lah Oh gitu. ya. Kan caretaker manager langsung BP gitu Mmm. kan. Padahal itu lagi transisi tuh, saya berproses gitu. Ya kira-kira seperti itu. Apa yang diharapkan dari seorang Bambang Pamungkas untuk Persija di musim ini? Tentunya saya yakin sebagai mantan, salah satu pemain Persija Legenda juga. dan salah satu legenda yang masuk di list FIFA Mmm. gitu ya, eee, saya saya rasa dia punya karisma untuk bisa memberikan motivasi, menggabungkan keluarga ini pada saat, eee, nanti mau bertanding, ya kan. Memberikan semangat baru ke anak-anak pemain muda yang akan menjadi pemain bintang di eranya apabila mereka berprestasi. Untuk menjadi cerminan. Ini kan dream-nya dia mungkin waktu itu ngelihat seorang Bambang Pamungkas lah, ini gue jadi atlet nih karena Bambang Pamungkas lah kan gitu kan. Kayak Rory McIlroy, gue jadi atlet golf ini karena ngelihat Tiger Woods ya Mmm. kan. Nah, kira-kira seperti itu. Dan harapan saya karisma BP itu masih ada gitu. Untuk mengawal, mengayomi, ngemong anak-anak selama musim ini akan jalan. Dan Itu bisa ya. membagikan pengalaman juga ya sebagai, legenda dan juga pemain besar di Iya, Persija. betul. Saya pengen dia ya memberikan legacy lah ke berbentuk advice kayak apapun yang dia bisa kasih agar anak-anak bisa tetap menjadi. Prosesnya sulit nggak Mas, mengajak BP untuk Oh, balik? sangat sulit, orang dia seniman. Kalau dia kerjanya Seniman tuh seniman, gimana nih? kerjanya Seniman main tuh gimana? wayang, bikin buku, kan gitu-gitu kan. Oh dulu, "Wes Mas, aku kan mau selesai." Wah, dari kecil sampai gede di bola terus, "Oh, capek aku," katanya kan gitu.
aku mau yang lain gini-gini. Udahlah Bang, udahlah tolong gua Bang, ini gua nggak ngerti bola, tolong gua Bang." Udahlah akhirnya mau. Akhirnya akhirnya apa tuh faktornya akhirnya oke, Ya itu mau gitu aja, terus aja udah Bang. Sampai mau jatuh ke jurang, jangan gua." "Ya udah oke artinya oke." setengah maksa? Setengah Setengah maksa. maksa. Setengah maksa, setengah ngerayu, gitu. Eee, BP, ditarik, tapi kalau kita ngomongin transfer Persija musim depan, ini agak sedikit lesu nih Mas, Mmm, nggak apa ya, nggak selincah dan juga nggak sebanyak musim-musim mmm, sebelumnya. Kalau saya catat ini kan yang terakhir ada Ramon Bueno ya, itu mantan pemain Villarreal yang ditarik. Itu memang karena rekomendasi pelatih dan juga tadi Mas Panca menjelaskan bahwa memang ingin memberikan waktu kepada pemain-pemain muda Persija ini, mhm. makanya tidak ada penambahan yang signifikan? Eee, saya rasa tim yang sekarang ini lagi tim, apa namanya, apa namanya, pemain lokal yang cukup bagus, yang belum pernah teruji karena kan kita nggak pernah main full tim ini, dari musim-musim lalu ya, dari musim-musim lalu. Tiba-tiba timnas hilang 4, tiba-tiba timnas hilang 7, ya kan, gitu kan. Jadi saya rasa nggak ada, cuman pemain asing ini kita selesaikan kontraknya yang, sampai selesai, tinggal kita tambahin satu. Di mana keraguan pelatih, di situlah dia perlu pemain. Emang ada kontestasi permintaan, 2 pemain asing kita di-loan sama klub tertentu, Mmm. tapi masih negosiasi, jadi saya belum bisa declare apa-apa. Nah gitu. Loan tuh, Persija yang loan atau Persija narik pemain? Persija, dia perlu pemain Oh dia asing perlu Persija, pemain Persija? tapi lagi negosiasi, Asing gitu. atau lokal? Pemain asing pemain asingnya, gitu. Belum bisa bocor? Boleh 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 tapi belum, gitu. Boleh tapi belum, gimana tuh? Boleh atau belum tuh gimana tuh? Gitu, tapi ya balik lagi, itu semua saya nggak pernah selama jadi saya presiden klub, nggak pernah intervensi pelatih, kecuali pecat sekali, Alisio Lazio. gitu ya. Tapi mutual termination, nggak Mmm, marah ini segala macam, dia juga paham ini segala macam, oke. dan ada pertimbangannya juga ya, Mas, ya? Ya, karena saat itu tuntutan, dari fanbase ya, kantor kita sampai diserbu ini segala macam, ini saya panggil, akhirnya setuju, caretaker sampai sisa musim ada Coach Dirman saat itu, Musim. kira-kira gitulah. Mas Panca, di awal-awal setelah kemarin, Liga 1 selesai, Championship Series juga, pemain-pemain Persija ini kan karena mungkin berlaga timnas ya, Mas, ya, Mmm, banyak diincar, tim-tim lain. mhm, Yang kemarin iya, santer tuh Rizky Ridho yang iya katanya iya iya, balik ke Persebaya iya iya. atau diincar Persib Bandung. Tapi akhirnya ini tampaknya akan bertahan nih, Mas. Ini memang ada Kan pembicaraan atau seperti apa? ya kan balik lagi, saya berusaha as a presiden klub maupun hari ini sebagai, direktur utama atau presiden direktur, adalah mereka adalah bagian dari keluarga Mmm, yang saya harus punya tanggung jawab, gitu. Tentunya saya akan memberikan yang terbaik di waktu yang sempit ini sebelum liga mulai, gitu. Jadi saya jelaskan, gitu, saya jelaskan, saya ini segala macam. Tentunya tidak mudah, juga banyak, keluh kesah gitu ya, tapi saya yakinlah gitu, saya sampaikan ke mereka ya, enggak secara berbarengan ya satu-satu, karena setiap orang kan punya masalah yang berbeda. Saya yakin mereka paham gitu, mungkin ini juga, mereka bisa lebih 100% percaya sama saya, mmm. bahwa kita sebagai keluarga untuk satu musim ini adalah berjuang bersama, gitu. Saya berjuang di tugas saya, mereka berjuang di lapangan dan menjaga, namanya, Kepercayaan. kepercayaan dan nama Persija, Mmm. itu aja yang saya bilang. Termasuk Abimanyu, Rio Fahmi juga itu Iya, sama sama. diajak bicara tuh, Mas? Oh iya, dia Diyakinkan? iya dia bilang, "Emang Rio Fahmi keluar? Kan kontraknya masih panjang." Gosip-gosip Oh sih, iya, mumpung ya ada presiden di bolehlah. sini saya harus nanya. Gitu, jadi Artinya kalau, asing kan sudah pasti 6 ya, untuk udah pasti lokal 6. akan ada tambahan? Sejauh ini menurut pelatih cukup, sejauh ini ya. Tapi ya balik lagi, kan kita masih punya waktu, pelatih masih exercise terus, Mmm, dan sedangkan kita punya budget kan gitu ya. Terus terang budget kita udah pangkas habis-habisan lah ya, pasca musim lalu ya. Jadi, perjuangannya tidak mudah gitu kan, apalagi ada gosip-gosip salary cap,
ya kan dibatasi, total 50 ya? 50, tapi sampai hari ini hitam putihnya belum kelihatan, tapi pasti pasti pasti. Nah kan Oh, gitu belum kan, belum ada ini? belum kelihatan, tapi kan itu kan ada, ada restriksi apa ya, bukan, ada burden dari orang-orang yang punya kontrak panjang kan, Mmm. kontrak panjang dan terus cukup besar ya kan, itu kan agak susah kita kan. Mau gimana, kan harus kita ngobrol lagi sama agennya atau sama pemainnya, karena ini begini-begini, begini-begini gitu. Tapi salary cap itu memang kalau klub butuh ya, Mas? Menganggapnya itu suatu hal yang dibutuhkan? Kalau saya sih bilang ya, tergantung dari kebutuhan si kita, maksudnya di liga gitu. Kalau kita mau bicara benchmark, kiblatnya bola ini kemana sih gitu kan, Mmm. ke Eropa, ya ikutin lah cara mereka memelihara liganya kan gitu. Mau liga yang mana ya terserah kan gitu ya, tapi kan mereka liga yang berkembang hari ini kan, atau yang terdekat misalkan liga yang lumayan bagus, Thailand. Thailand, Jepang, Korea, kita copy paste dari mereka, Mmm. terserah gitu. Tapi yang benar-benar menuju, ke depan gitu loh. Jangan sampai, kita akhirnya bergelut di urusan, ininya, tapi industrinya, nggak muter gitu. Arahnya nggak jelas ya? Iya. Tapi kalau menurut, perjalanan saya kemari tadi, kebenaran saya ditelepon sama salah satu direktur, dia bilang, "Cak, ini gede loh Cak," katanya. "Liga ini gede loh ini, valuasinya ternyata lebih besar dari 2019." Saya nanya, "Terus kenapa emang?" "Ya ini harus dimonetasi." "Ya, lu kan sebagai direktur liga, ya kan jajaran direksi, itu silakan lu lah," kan saya bilang. "Dan tinggal panggil klub, owner klub atau ini, kita apa namanya, Mmm. bergerak bekerja bersama untuk menyampai, valuasi itu." Mmm. Saya bilang, "Uang klub ini pengen hidup, klub ini kan pengen hidup kan, pengen hidup membahagiakan, supporter ya kan, mendapatkan untung itu alhamdulillah, kit-kit, ya sudah." Mmm. Kan gitu kan, gitu kebanyakan nombok. Tapi kalau ini jadi dan kita bersama-sama memelihara ini, saya yakin nggak nyampe 5 tahun, luar biasa. Dan itu udah dilakukan Persija di internal? Apanya? Mmm, monetasi itu? Oh bukan, ini direktur liga loh. Yes, Ah, tapi ini yang kalau sekarang Persija sekarang ini, apa sih kelemahan kita ini? Nggak punya stadion, Mas. mmm, Persija nggak punya stadion. GBK untuk dapetin schedule-nya susah. JIS saat itu susah, hari ini insya Allah. Ya. Jadi kalau kita punya rumah, baru kita bisa jualan mimpi. mmm, Gimana punya klub bola tapi nggak punya rumah, gitu. Saya pernah, wah ini melenceng dikit nih ya, nggak apa, tapi ini saya pernah diskusi. Jadi waktu itu saya mau beli, saya tahun baru lah, eee, keluarga ke mmm, mana, ke London. Boxing Day dong ya kan. mmm, Wah pengen nonton nih saya bilang nih, beli tiket, susah udah habis. harus 2, War 3 iya bulan udah sebelumnya bukan, kayaknya? apa, jadi udah yang aftermarket tuh, yang Iya. harga 200 jadi 600 gitu. Udahlah saya bertiga, saya sama anak saya, pengen nonton gitu, Tottenham lawan Everton saat itu. Ada apa, akhirnya saya minta tolong teman saya, apa namanya, apa namanya, agen lah, agen bola itu. Udah, dia ini dapatlah 3 tapi seatnya posisinya nggak enak gitu. Mungkin bahasa Indonesia gini, "Jangan dong, nih bekas bos gue nih," gitu kan. Mmm. "Oh ini siapa?" "Oh ini presiden Persija, klub bola." Di-browsing sama orang Tottenham. Di-browsing langsung keluar surat, undangan dari presiden klubnya Tottenham. Undangan resmi? Nonton di Presiden Suite. Wih. Kita kaget kan, orang kita mau liburan, tulisan bawahnya, "Please bring your suit." Harus pakai jas. Oke. Jadi harus rapi, ya terpaksa lah anak istri saya akhirnya belanja deh kan gitu kan. Ya belum pernah saya nonton di Presiden Suite kan, di salah satu stadion paling bagus sekarang di London kan, London. Tottenham. Keren banget, keren banget. Iya. Nah disitulah saya ketemu Dani Levy. Terus
Ditunggu saya di depan pintu, ditunggu sama dia, Oh, gitu. disambut langsung? Langsung disambut, "Mister Muhammad, how are you?" "Oh, thank you, I'm Danny Levy, I'm the owner." "Oh, okay, this is my card," katanya. "Oke, so, how about Indonesia? Industry, soccer. We improving, but with English Premier League, this English Premier League, we are here. No, still processing. English Premier League become now, how many years? Ya, ya. Almost 35 years. It's not easy." Okay, so what's your problem? "I think my big problem, I don't have stadium." "Oh, there's not a football club. You must have your own stadium, like us." Nah, itu bahasanya. Disitulah saya baru ngeh. If Stadion itu you yang don't utama ya? have any stadium, maksudnya dia bilang, kalau lo nggak punya rumah sendiri, Lu bukan klub bola. lo itu bukan klub bola, Bos. Gimana lo mau hidup gitu kan? Gimana mau hidup gitu? "How about your government?" "Oh, okay, our government have maybe 23 or 24 lot of stadium, but still renovate. You must work with government, but it's not easy. I know work with government is difficult." Jadi dia sampaikan itu. "It's better you have your own stadium. If you dia bilang lah, "Kalau perlu apa-apa segala macam, telepon saya. Oke, kita bisa kolaborasi." Nah, itulah saya punya dream di situ. Stadion itu. Gitu, stadion itu. Jadi ini Di mau sit bangun stadion nih? Bukan, disitulah saya sampaikan ke para owner stadion GBK dan JIS. Oh, oke. Saya sampaikan cerita itu. Dan ingat, Tottenham ya klub-klub di sana itu yang besar, stadionnya yang dipunyai oleh klub, itu nggak ada yang dipakai konser. Setahun itu paling cuma 2 kali dan sewanya mahal setengah mati. Mmm. Danny Levy bilang sama saya, "Yang mampu bayar konser di sini cuman Beyonce," katanya. Gitu. "I charge very expensive. This is my home, my stadium for soccer, not for concert." Saya ceritain juga masalah di sini kan, Mmm. gini. Wah, no, it's wrong. Stadion untuk sports entertainment. Tottenham itu punya 3 sports entertainment. Di atasnya soccer, dibuka dikit NFL, dibuka lagi F1 go-kart. Oh, jadi 3 layer gitu? 3 layer. F1 go-kart ini mulai jalan tahun ini. Satu stadion itu? Jadi stadionnya Tottenham itu Iya. ditarik jadi NFL. NFL main 3 kali setahun di situ. Rugby ya? NFL tuh football kan? American football. American football. Nah, habis itu sekarang F1, FIA bikin acara baru namanya F1 go-kart. Mmm. Round the world. Ya Mmm. kayak F1 lah, tapi go-kart. Nah, itu dibuka lagi sirkuit F1. Wah, gila. Gitu. Kita berarti ketinggalannya Oh ya, jauh ya, Mas, itu ya? yang modern-modern lah, juga banyak lah kayak Sevilla. Chelsea masih old, Iya, masih ya old. kan, masih lihat ini dia belum mau ngerubah karena tempatnya susah banget Karena digerak. sebelahnya juga itu Udah rukonya banyak banget. residen, sekarang udah ada Iya, residen. iya. Samping Arsenal udah ada apartemen tinggi banget. Itu bekas-bekas Highbury itu kan? Bekas Iya, Highbury itu diruntuhin dibangun dibangun. apartemen. Iya, Iya. jadi tapi mereka yang punya. Mmm. Jadi mereka melihara. Bangun, rumah mereka. Lu ada tim, nggak punya klub, nggak punya stadion gimana? Mau hidup gitu. Jadi stadion itu yang Nah, menurut dia yang sama kita tuh Itali sama Jerman. Masih beberapa stadionnya itu punya pemerintah. Pemprov Mmm. atau central government. Jadi follow them. They have a good league also kan ya. Mmm. Ya jadi sebenarnya ada jalannya, tapi ya itu Ya, kalau, dengan pemerintah harus banyak bicara, tadi saya bilang duduk kolaborasi. bareng semua stakeholder. Ujungnya ini untuk membangun industri, membangun ekonomi baru di industri bola. Karena multiplier efeknya pasti banyak. Iya, win-win ke mana-mana ya? Wah iya dong. Kita main home away, pesawat jalan, jualan aftur jalan, jualan linen jalan. Begitu sampai hotel laku. Berarti hotel turunannya banyak lagi. Habis itu merchandise, habis itu transport. Nah itu berapa duit yang muter itu? Mmm. Dan itu kalau dikelola itu akan jadi Ah, apalagi Indonesia yang fanatisme sepak bola ini luar biasa. Yes, setuju tuh. itu lebih besar lagi. Gitu. Kalau seandainya kan saya boleh ya di podcast ini ya. Cuman
saya nggak tahu lah. Cuman maksudnya gini, karena kita masih banyak dapat bantuan dari pemerintah, dari baik federasi maupun, liga, ya tolonglah tiket pesawat, Citylink, Garuda, kasih privilege lah untuk kita, Mmm, 30%, 40%. Kan kita sekali jalan 50, 30 sampai 50 orang kan, mmm, main away, ya kan, di situ, kasih tiket. Nah, ada 18 klub di, apa namanya, di Liga 1, itu main home away. Ada 306 game kalau nggak salah saya total 18 itu. Nah itu hitung deh, hitung perputaran aja, itu, iya. satu tiket harganya berapa gitu, sederhana itu, hitung aja, kasihlah kita. Oke, barter dong sponsor, nggak masalah, in kind, ya kan. Misalkan apa, batik, Citylink, Garuda, terserah gitu. Atau Susi Air kalau sana, nggak apa-apa. Super Airjet Mmm, misalkan, mhm. nggak apa-apa. Tapi kan yang harus endorse kan ya, para stakeholder. Begitu ekonominya gerak, coba bayangin orang datang, duduk. Misalkan Persija lah, naik Citylink atau Batik gitu. Ada Rizky Ridho, national team, kapten Yes. U23. Besok naik yang Citylink banyak. Mudah-mudahan gue ketemu timnya Persija, mudah-mudahan gue ketemu timnya Persib, mudah-mudahan. Kan pada begitu akhirnya. Iya, karena banyak juga maskapai penerbangan di luar itu yang jadi sponsor Oh juga, iya, nggak itu dari sisi maskapai. belum lagi yang lain ya. Begitu mendarat, hotel, transportasi, merchandise, orang jualan bakso, ini segala macam. Itu yang belum terkoordinir ya, Mas, Loh maksudnya, bukan, itu kan eee, saya yakin sudah ada di kepala para stakeholder. tapi apa nih yang belum Memetakannya aja belum ada yang ngerjain. mmm, Saya yakin ada, nggak mungkin lah, nggak mungkin lah. Itu kan pemetaannya itu berarti? pemetaannya itu. Berapa sih turnover sekali main satu musim itu liga? Saya jadi penasaran butuh berapa sih, Mas, untuk menghidupi Persija satu musim? Oh ya itu beda-beda lah ya. Kem Maksudnya dari sisi, Kemarin Biak eee, udah ngebocorin di sini, oh semusim ya, butuhnya berapa, kata dia berapa? 100 dia. Waduh ya, Persija nggak segitu. Ya tergantung kan, biasanya kan kalau kita maksimal 50 atau 40. 40 orang lah, ya Mmm, kan, official sama tim lah, gitu kan. Ya anggaplah 1.000.000, anggaplah kita naik Citylink 1.000.000 atau mmm, dia 2 juta lah, mmm, karena, ujung ke ujung kan, mmm, gitu 2 juta. 100 juta berarti, 2 juta berarti kali 50. sekali away berarti 4 juta, 4 juta kali, 40, 160 juta, Itu baru transport, 160 juta untuk tiket toh, tiket tok. tiket toh. Nah kali berapa kali main dia? Main 17 kali away, Mmm, ah itulah kali, gitu. Tapi kalau 100 miliar saya rasa itu klub klub-klub gede lah. itu gede. Heeh, kecuali emang dia sekarang pengen besar. Ya saya yakin lah semua orang pengen berkompetisi lebih baik lah, Mmm, karena itu kan menghidupkan. mmm. Bayangin kalau kita kan analogi nih ya, analogi kita benchmark ke klub Eropa yang udah lebih, apa, modern ya. Setiap Madrid menang, stadionnya coba lihat, Penuh banget ya? bukan, makin modern. Oke, Salah oke oke. satu stadion paling modern itu Real Madrid. Yang baru renovasi Iya, kemarin. uang dia ngidupin, apa namanya tuh, rumputnya, bukan taruh di matahari, ditutup sama dia, diturunin jadi beton, pakai ultraviolet di bawahnya. Lihat aja di YouTube, Mhm mhm. itu dia. Dia ekspansi terus karena biar orang makin datang makin nyaman, makin datang. Ya dijual tiket mahal terus. Iya Enak kan? bener, Enak naik kan? terus ya? Karena juara Itu gitu. makanya pentingnya punya rumah itu. Punya rumah gitu. Selain punya rumah, saya juga mau nanya Mas, karena Persija ini salah satu klub yang diapresiasi. Hmm. Thomas Doll ini musim-musim lalu ini berani untuk bisa memberikan jam-jam terbang, kepada pemain-pemain muda dan hasilnya tadi Mas Panca mengatakan bahwa ini menjadi andalan. Hmm. Eee, Bagaimana sih sebetulnya pembinaan ataupun pembibitan dari anak-anak muda ini di Persija? Ya sebenarnya kan itu udah ada standar dari, aturan mainnya dari FIFA lah, federasi dan lain-lain. Kami cuma menjalankan aja. Ya tentunya merekrut para pelatih yang bagus, Mmm, apa nih, program silabus ya, silabus mmm, pendidikannya segala macam. Dan, ya latihannya ya benar gitu. mmm, Waktu pas mereka mau dikandidatkan untuk bisa kan ada kewajiban kita untuk, U19 harus naik
main ke tim senior sekian menit sekian menit sekian menit. Nah itu kita manfaatkan dengan baik, dan itulah mereka berkompetisi untuk bisa naik ke atas itu. Jadi yang terbaik untuk bisa direkrut. Misalkan 10 orang, mungkin yang dipanggil cuma 6. Mmm. Sistem yoyo kan, on off gitu. Waktu pas mereka main tim senior, otomatis berubah itu gajinya dia. Mmm. 1 menit aja dia main tim senior, tadinya yang misalkan di EVA-nya cuma gajinya 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, itu bisa double atau triple minimum. Kayak Rio Fahmi lah, Rio Fahmi, Donitri zaman itu ya kan. Sekarang berapa gajinya? Dipanggil timnas, tim tim line up utama segala macam. Dulu dibully terus sama supporter kita. Mmm. Sekarang wah dipuja Tapi itu gitu. berarti nilai pasarnya pun juga. Akan berubah Nah itu otomatis. gimana Mas mengamankan anak-anak ini menjadi aset Persija yang. Ya selama dia masih terikat kontrak sama kita, kan kita kontrak kalau akademi panjang-panjang semua. Oh, kontrak panjang itu ya? Iya kontrak panjang, kadang-kadang mereka di-loan. Kayak sekarang nih ada 5 apa 6 yang akan di-loan sama Liga 2 Mmm. gitu. Minta ini, minta itu, ini ya. Nah itulah biaya duit yang lebihannya itu adalah untuk menghidupkan akademi kita. Oke, berarti Heeh, diputar lagi uangnya. diputar lagi. Karena kan memang kalau di Eropa itu kan penjualan pemain ini juga menjadi salah satu pemasukan ya, Ya, sekarang kita menuju sana lah, menuju menuju ke sana sana. ya. Dan saya lihat memang progresnya Persija ini ya baik lagi sih dari 2 musim lalu kan terlihat lah, Iya iya. banyak pemain muda. Kemarin saya nonton Doni Tri Pamungkas itu Iya, di keren kan? 19 kan keren dan luar Yang biasa gitu. U16 siapa ya? Iya, belum lagi yang kemarin, Asia U23 itu Iya, kan. itu kita masukin tuh nanti. Dan diharapkan ini nggak hanya Persija sih Mas, Oh iya, kita semua semua klub harus melakukan Bali ini. United coba Yes. kan lagi ekspansi terus kan, Mmm. gitu. Saya rasa juga Persib, saya sih semua melakukan yang sama, karena pengen lebih lagi, pengen lebih. Karena kenapa? Makin lebih kita berprestasi, stadion makin ramai Bos. Mmm. Rumah kita makin banyak dikunjungi orang. Mmm. Tapi kalau kita ngelayanin yang nggak bagus, besok kabur orang. Iya, kalau mainnya jelek siapa. Selain main Pasti. jelek, fasilitas jelek. Iya. Nah itu susah. Nah itulah yang harus kita punya, mindset seperti itu, gitu. Selama kita mau punya mindset seperti itu, bersama, saya yakin liga nggak nyampe 5 tahun Mas, gitu. Akan jadi industri besar ya Mas. Industri besar. Oke, terakhir Oke, Mas Panca, janji seorang Muhammad Prapanca untuk Jackmania musim depan. musim 2024-25. Janji apa ya? Mereka udah tahu. Apa nih? Mereka udah tahu. Coba dipertegas dulu di Liputan Nah, Sport nih. basically mereka sudah tahu, karena kan kita selalu komunikasi, ya kan. Selalulah ada waktu tertentu di antara hari per minggu itu kita ketemu atau, teleponan, gitu ya. Bahwa hari ini ke depan, kita punya visi misinya itu tidak hanya sekedar memelihara tim, senior, it mean, ini. Bahwa ini udah emas, is emas. Keharusan bahwa tim ini harus mencapai 4 besar, sambil kita membenahi yang lain. Menuju ulang tahun kita yang ke-100, gitu. Itu yang saya udah sampaikan detail. Artinya Saya jangka panjang dan harus ada proses di situ ya Mas ya. Tapi arahnya ini jelas kemana. Oke, nanti akan lihat sendiri lah, kita lihat bagaimana 6 bulan Persija lagi. apalagi ini Persib Bandung tahun lalu musim lalu juara pasti pressure-nya pun kan akan lebih besar ya Mas ya. Terima kasih Mas Oke, Mas Panca sudah sip. main di Liputan Sport. Doa terbaik untuk Persija di musim depan dan juga semoga bisa terus dan tetap menyumbangkan pemain-pemain muda untuk tim Amin, nasional kita. amin. Muhammad Prapanca, terima kasih banyak. Untuk kalian yang sudah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa likes, komen dan juga subscribe YouTube Liputan 6 SCTV. Saya Glenn Joshua.